Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan kehidupan yang kekal. Harapan kita bersama, damai sejahtera dari Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dalam ibadah ini. Dengan penuh sukacita, mari menyapa kiri kanan kita masing-masing sambil mengatakan Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi
Dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berangkat. Bila nanti dibacakan nama orang terdebus, pada saat itu aku pun senang. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun senang. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Mampirlah
Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari.
kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36, beginilah firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat
sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 sampai 4 yang telah menang. Sang
kembali ke ayat pertama. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu pada saat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Demikian besar kasih dan anugerah berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kini Bapa, sebagian dari berkat dan anugerah-Mu kami bawa sebagai persembahan kami kepadamu. Kami mohon Bapa, sucikan, kuduskan persembahan kami ini dan berkati Tuhan, terima agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini agar dikelola sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk terutama untuk pelayanan di gereja-Mu di sini di BNKP Jakarta Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, semua hamba-Mu, semua kami anak-anak-Mu, kami mohon berkati Tuhan, pimpin kami di hari-hari yang akan kami lalui di masa-masa yang akan datang. Di dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kesaksian pujian kor atau vokal grup. Yang pertama, Faomasi Lingkungan 4.
Kesaksian pujian dari Komisi Lansia.
Berikutnya kesaksian pujian dari paduan suara gabungan.
Untuk menyambut firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita membaca nats firman Tuhan, marilah kita mendengarkan jumlah yang lahir dan yang meninggal selama 1 tahun. Jumlah yang lahir 16 orang, jumlah yang meninggal di Jemaat BNKP Jakarta 1 orang, atas nama Alwan, saudara kita almarhum Alwan Harefa, Bapak Ama Helen Harefa. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari buku Zinune nomor 410, Heza sa usenda. Heza sa usenda, walau pasewa, yang tertulis dalam Roma 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati
maupun atas orang-orang hidup. Kita bernyanyi 410 ayat 2. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberitakan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bernyanyi ayat 3 Heza Sausenda. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Langit yang bumi
dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang terhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersembah sujud kehadirat-Mu. Engkau telah memberikan perhentian kepada mereka yang telah berjuang melawan dosa, dan Engkau menganugerahkan umat-Mu untuk melahirkan anak-anak demi melihat kemuliaan-Mu. Tolonglah kami yang masih hidup di dunia ini, supaya kami dapat mempergunakan seluruh hidup kami untuk mempersiapkan diri memasuki hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, Yahobu. Hari ini kita memperingati Minggu Kehidupan yang Kekal. Dalam kalender gerejawi, maka hari ini adalah hari di mana akhir minggu atau akhir minggu gerejawi. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema dalam perenungan hari ini adalah menyongsong langit bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Setiap kali kita memperingati minggu peringatan hidup yang kekal, kita akan disadarkan Bapak Ibu bahwa ternyata kehidupan kita tidaklah selamanya ada di tengah-tengah dunia ini. Kita akan disadarkan kita hanya sementara saja kita ada di dunia ini. Karena di dalam peringatan minggu kehidupan yang kekal kita mengingat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita sudah duluan mereka meninggalkan kita. Dan tentu kita percaya bahwa tempat mereka telah disediakan tempat oleh Allah kita. Dan tentu kita juga percaya bahwa nantinya kita sebagai orang percaya, kita akan menuju ke sana. Dan kita juga percaya bahwa tempat kita telah disediakan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu artinya bahwa selama kita masih ada di dunia ini, seperti firman Tuhan yang telah kita baca dalam Roma tadi, bahwa kalaupun kita masih hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Dan kalaupun ada orang yang mati karena duluan dia dari kita, maka dia mati untuk Tuhan. Itu prinsip, itu adalah keyakinan orang Kristen. Kalau kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita, saya kira kita pergunakan untuk hal yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang terlena, ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya
dipergunakan waktunya pada hal yang sia-sia. Dan dia tidak tahu kapan suatu saat Tuhan akan memanggil dia. Itulah makna kenapa hari ini kita akan memperingati kehidupan yang kekal melalui minggu hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, nats khotbah hari ini adalah terambil dari Wahyu. Kitab Wahyu sebenarnya Bapak Ibu dituliskan untuk memberi penghiburan dan pengharapan bagi umat percaya yang sedang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan pada saat itu. Karena pada saat itu yang berkuasa di Kaisar Roma itu adalah seorang kaisar yang bernama Domitianus. Domitianus dia menyiksa luar biasa orang-orang Kristen. Dan tentu sebagai orang Kristen pada saat itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi melalui penglihatan Rasul Yohanes, dia tuliskan begini, supaya orang-orang percaya di sana teguh imannya. Jangan mereka goyah, jangan mereka meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Mereka tetap setia sekalipun banyak penderitaan, banyak penganiayaan, banyak penyiksaan yang mereka alami. Jangan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka benar-benar harus hidup di dalam iman. Itu makanya kalau kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula ada yang mati martir. Mati karena mempertahankan iman. Ya. Mereka tidak mau goyah sekalipun mati, sekalipun dibunuh, sekalipun menderita. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang hidup. Dan sampai detik ini itu ada buku mengatakan bahwa darah martir yang telah meninggal pada jemaat mula-mula itu menjadi pupuk perkembangan gereja hingga hari ini. Itu makanya sampai detik ini gereja tidak pernah mati, gereja tidak pernah hilang di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen tidak pernah hilang sekalipun dari abad ke abad. Ada banyak penyiksaan, ada banyak rongrongan bagi iman Kristen, tapi sampai detik ini iman Kristen tetap eksis, tetap hidup, tetap ada, sekalipun banyak penyiksaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang diungkapkan dalam Wahyu 21 ini sebuah penglihatan Rasul Yohanes. Boleh dikatakan bahwa ini adalah visi yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Bahwasannya bumi yang pertama itu, langit yang pertama itu berlalu dan muncullah langit dan bumi yang baru. Itu makanya kita lihat tadi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi dia melihat bahwa bumi yang pertama dan langit yang pertama itu sudah rusak karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi Allah memperbaharuinya menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Apa maksudnya ini sebenarnya? Bahwa tidaklah selamanya sesuatu hal yang lama itu terus begitu, tetapi ada sesuatu hal yang baru. Mau disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat pada saat itu bahwa jangan hidup di dalam keputusasaan. Ada sesuatu hal yang baru yang akan dimunculkan oleh Allah sendiri. Dan dikatakan di sini tadi laut pun tidak ada lagi. Ini akan hanya sebagai simbol saja
bahwa sering digambarkan laut itu bagi orang-orang Yahudi adalah simbol ketakutan yang luar biasa, karena mereka percaya bahwa dari sana muncul berbagai binatang-binatang raksasa yang akan menghancurkan dunia ini. Dan itu makanya Rasul Yohanes mengatakan bahwa laut pun tidak ada, semua penyiksa-penyiksa itu, semua raksasa-raksasa itu akan hilang oleh karena kuasa, oleh karena pembaharuan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Di ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi apa yang mau disampaikan Rasul Yohanes di sini, bahwa Yerusalem yang lama itu sudah hancur. Itu sudah dihancurkan pada tahun 70. Dan itu tidak ada lagi. Jangan merindukan itu lagi. Tidak ada arti. Tetapi ada Yerusalem baru yang Tuhan sendiri bangun. Kota yang kudus disampaikan di sini, dan itu adalah sebuah pengharapan bagi seluruh umat di mana mereka dalam penderitaan pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira ini menjadi pengharapan juga bagi kita. Ya, dalam kondisi apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia pada saat ini. Entah itu ada kesedihan, entah itu ada ketakutan, entah itu ada penderitaan, entah itu ada berbagai persoalan kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Tidaklah selamanya terus-menerus seperti itu. Ada masa di mana ada hal yang baru yang dimunculkan oleh Allah sendiri. Ada masa di mana ada masa pembaharuan yang akan dilakukan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang percaya selalu menginginkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih indah. Dan masa depan yang lebih indah itu adalah ketika kita berharap kepada Tuhan. Juga selalu kita merindukan hal yang baru, karena itu membawa kesenangan dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Itu artinya kita diminta untuk membaharui, mengalami pertobatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, tetapi hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus. Itu makanya dalam 1 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pembaharuan itu ya hanya bisa terjadi dalam diri kita masing-masing. Di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ketika kita hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, penderitaan air mata, kesusahan, siksaan. Saya sudah sampaikan tadi, tidaklah selamanya ada. Ada masanya kita akan lalui itu. Ya, itu makanya ada istilah badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Kalau orang punya keyakinan bahwa badai pasti berlalu, dia punya pengharapan. Dia tidak hidup terus-menerus di dalam kesedihan.
Ada banyak orang sekarang ini yang terus hidup dalam mengeluh terus. Seakan-akan sudah putus asa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajari bahwa kita punya masa depan yang lebih baik. Badai pasti berlalu. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun banyak persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah setia dalam perjalanan kehidupan kita. Dia adalah Immanuel dalam perjalanan kehidupan kita. Dia selalu menopang kehidupan kita. Dia yang menjadi jalan keluar dalam segala persoalan hidup kita. Itu makanya kita tidak boleh putus asa. Kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan hidup di dalam duka. Itu orang-orang yang hidup di dalam duka itu tidak punya masa depan. Jangan hidup di dalam kesedihan. Itu orang-orang yang hidup di dalam kesedihan itu tidak bisa mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Na segege mana ita, na kesedihan mana zohabui faurida, letailah muhala. Bahkan jalan saja pun bisa oyong, bisa jatuh, bisa tumbang kalau dalam kesedihan. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani segala persoalan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Karena ada Tuhan yang hidup itu, yang selalu menopang dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi perenungan kita adalah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dia berkemah di tengah-tengah kita. Tadi sudah ada ayatnya itu, dia katakan ayat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu makanya ada firman Tuhan, seperti yatim piatu, Allah selalu menyertai. Dan sekalipun misalnya ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyambut kita. Dia tetap ada. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap bersama dengan kita. Karena dia telah mendirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita lihat ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang dipuji dan disembah, karena pemeliharaanmu tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Terima kasih jika pada akhir minggu gerejawi, yaitu minggu kehidupan yang kekal, hari ini kami boleh ada di sini. Kami merenung, kami mengingat kembali perjalanan hidup kami. Ada orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, Engkau telah panggil. Tetapi kami percaya Engkau telah menyediakan tempat yang baik bagi mereka. Dan ketika kami masih ada di dunia ini, Engkau mendorong kami supaya kami hidup di dalam Tuhan. Dan kalaupun ada penderitaan yang kami alami, ada berbagai penganiayaan, siksaan di dalam dunia ini, tetapi Engkau memberi janji bagi kami. Engkau akan memunculkan yang baru. Kami punya masa depan yang cerah. Dan itulah yang Tuhan sampaikan hari ini, yaitu bumi dan langit yang baru, Yerusalem yang baru itu Engkau juga sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak putus asa dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bila firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami semakin kokoh di dalam Tuhan, dan kami juga semakin berbuah selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Komisi Perempuan.
Pembacaan Warta Jemaat oleh Majelis. Salam, ya ahu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 3 Desember 2023, pengkhotbah Pendeta Adia Lilaia STH, liturgos SNK Amalofin Mendeva, nama minggu Advent pertama. Para petugas bisa dilihat dalam warta jemaat ini. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak pada tanggal 3 Desember, pelayan firman Tuhan SNK Amafania Zega, liturgos Ibu Ina Jelita Hulu. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, Minggu 3 Desember 2023, dimulai pukul 13 WIB. Pengkhotbah Peter Hulu MTH, liturgos Rita Purnamasari Gule. Warta Jemaat Komisi Pelayanan Anak diberitahukan kembali dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Komisi Pelayanan Anak melaksanakan kegiatan lomba mengingat ayat hafalan untuk kelas remaja pada hari ini Minggu 26 November 2023 pukul 10 WIB di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, panitia ibadah dan perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan takis pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia ibadah dan perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda melaksanakan bazar pada hari ini Minggu 26 November 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Diberitahukan kembali kegiatan kunjungan Komisi Remaja dan Pemuda ke Panti Asuhan Pondok Agape dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Komisi Remaja dan Pemuda berencana melaksanakan pengumpulan barang-barang layak pakai yang akan diberikan kepada saudara-saudara di panti. Batas pengumpulan sampai dengan tanggal 2 Desember 2023. Diharapkan kepada seluruh Komisi Remaja dan Pemuda dapat berpartisipasi pada kegiatan dimaksud. Teknis pengumpulan dapat menghubungi saudara Victor Lauli. Komisi Perempuan diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini Minggu 26 November 2023 setelah selesai latihan paduan suara gabungan di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adia Lilaia STH dan liturgos Ibu Ina Iman Zaluhu. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari ini Minggu 26 November 2023 setelah selesai ibadah
dan pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 19 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap Bapak, Ibu, anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 dalam ibadah Minggu tanggal 10 sampai dengan 24 Desember 2023 atau Advent kedua sampai dengan Advent keempat. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lingkungan 3. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 3 di keluarga Bapak Amaina Noni Zendato akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 14 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran. Yang pertama, telah lahir anak ketiga perempuan dalam keluarga Bapak Ibu Amaina Cenia Lase lingkungan 2 pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 8:14 WIB dengan persalinan sesar atau operasi sesar di Rumah Sakit Bunda Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Bapak Amaina Pascal Mendeva lingkungan 1 pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 8:25 WIB di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemberkatan nikah. Dimohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari laki-laki Sandri Christian Davolo, anggota Jemaat Lingkungan 62 BNKP Padang, Resort 44. Perempuan Dwi Desyanti Zaluhu, anggota Jemaat Lingkungan 54 BNKP Padang, Resort 44. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 9 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 12 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota majelis jemaat BPPJ dan utusan warga jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan perpuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan perpuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 Desember 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sakramen baptisan anak. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Bagi orang tua yang putra-putri yang ingin mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftar kepada Satuan Yakiriso di lingkungan masing-masing.
Batas pendaftaran dan penyerahan berkas di sekretariat sampai dengan hari ini Minggu 26 November 2023. Seterusnya pengembalaan prabaptis akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Desember 2023 pukul 16.30 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kembali pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu hari ini 26 November 2023. Marilah mempersiapkan hati untuk mengikuti serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Berita keluarga. Yang pertama, telah bertambah anggota keluarga Jurman Cornelius Sarumaha dan Erlinawati Nazara lingkungan 5 atas nama Jocelyn Nihaena Sarumaha perempuan sebagai anak pertama. Yang kedua, telah bertambah anggota keluarga Amaina Lovin Mendeva lingkungan 5 atas nama Whitney Suhahau Mendeva perempuan sebagai anak kedua. Yang ketiga, telah bertambah anggota keluarga Amaina Brian Harefa lingkungan 5 atas nama Adrian Jonathan Harefa laki-laki sebagai anak kedua. Pelayanan Majelis Jemaat berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2023 menerangkan bahwa Majelis Jemaat menyetujui usulan Komisi Pelayanan Anak mulai minggu pertama bulan Desember 2023 sampai minggu terakhir bulan Desember 2023 yang melayani pemberitaan firman Tuhan di KPA dari Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka diberitahukan jadwal Majelis Jemaat yang melayani pemberitaan firman Tuhan di Komisi Pelayanan Anak mulai hari Minggu pertama bulan Desember sampai minggu terakhir bulan Desember sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Eklesia Amafania Zega melayani pada Minggu 3 Desember 2023. Satuan Eklesia Inayemi La Rosa melayani pada Minggu 10 Desember 2023. Satuan Eklesia Amaliandra Gea melayani pada Minggu 17 Desember 2023. Satuan Eklesia Ina Yovita Harefa melayani pada Minggu 24 Desember 2023. Satuan Eklesia Ina Futi La Rosa melayani pada Minggu 31 Desember 2023. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 17 November 2023 sampai dengan 24 November 2023. Total penerimaan sebesar Rp19.035.085. Total pengeluaran sebesar Rp22.748.200. Saldo kas pertanggal 24 November 2023 sebesar Rp104.191.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini periode 20 sampai dengan 26 November 2023 sebanyak 13 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian terdapat dalam warta jemaat ini untuk dimanfaatkan pada setiap hari. Sekarang pelaksanaan perjamuan kudus. Demikian warta jemaat. Salam.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri memasuki meja perjamuan. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 218, 1 dan 2 yaitu The. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersuka cita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu?
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Diberi kesempatan 1-2 menit. Amin. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 29, 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Demikianlah pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Mari bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Para pelayan dipersilakan mengambil roti dan anggur untuk dibagikan ke jemaat. Silakan.
Seluruh jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dipersilakan. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dipersilakan. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Dipersilakan duduk dan kita akan mengumpulkan persembahan untuk khusus perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 1-3 di Jalan Kuku diiring. Ia paduku
Yang ikut perjamuan kudus laki-laki 168 dan wanita 174. Jumlahnya 300 berapa ini? Ya, 300 lebih. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami puja melalui Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami kembali datang di hadapan-Mu, bersyukur atas kesempatan yang baik ini Engkau berikan kepada kami. Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai kami selama kami ada di hadapan-Mu. Engkau telah memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk memuji Tuhan. Bahkan seluruh tubuh jiwa raga kami, segala sesuatu yang kami miliki, inilah yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan dalam hidup kami. Sekalipun dunia goncang, sekalipun banyak persoalan-persoalan yang datang silih berganti di dunia ini, tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu memberikan hal yang baru bagi kami. Sekalipun banyak kesedihan dan duka yang kami alami, tapi ada Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami percayakan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau juga akan menyediakan Yerusalem yang baru bagi kami, dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami masing-masing. Bapa di surga, inilah seluruh umat-Mu warga Jemaat BNKP Jakarta, baik anak-anak pemuda, remaja, lansia, dimanapun mereka ada. Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup mereka, dalam menjalani hari-hari mereka. Berkati keluarga dan anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terlebih dalam 1 minggu ini ya Tuhan, apapun aktivitas, apapun kegiatan-kegiatan mereka, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara seluruh umat-Mu. Dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan menjadi kesulitan beban kehidupan masing-masing. Baik penyakit maupun persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan. Baik persoalan anak-anak, persoalan keluarga, dan dalam persoalan pekerjaan dan usaha. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan mereka untuk melewati semua itu. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari, orang-orang tua kami, anak-anak kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Mereka bersuka cita, Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka. Itu adalah berkat yang luar biasa dalam hidup mereka. Bila Engkau berikan sukacita dan kebahagiaan, Engkau boleh memberikan kesehatan, Engkau berikan semangat untuk memuji dan memuliakan Engkau. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang memberi bagi mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami, buat orang-orang tua kami yang dalam keadaan sakit,
dalam keadaan susah karena kelemahan fisik akibat penyakit yang menyerang tubuh mereka. Hanya doa yang terus kami naikkan untuk Engkau tolong mereka. Kami berdoa terus buat orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Rizda, dan juga Bapak Ama Hans. Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka, Tuhan yang selalu memberikan semangat dalam hidup, sekalipun fisik lemah, tetapi ada Tuhan yang selalu menguatkan iman mereka melewati hari demi hari dalam perjalanan hidup mereka. Iman mereka tetap berharap pada Tuhan yang selalu menguatkan mereka melewati sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan yang menolong keluarga mereka, yang menjaga mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Demikian juga saya berdoa buat pemulihan saudara-saudari kami, orang tua kami, Bapak Ama Lovina Halawa, Bapak Ama Kenzika, dan juga Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, dan juga Bapak Ketua BPMJ, Bapak Ama Yovita. Tuhan yang selalu menjamah dan memulihkan mereka. Bila Engkau anugerahkan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh melanjutkan kegiatan, melanjutkan pelayanan, melanjutkan segala tanggung jawab mereka selama masih ada di tengah-tengah dunia ini. Segala obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bapak Ama Ina Cenia Harefa atau Ibu Pendeta Deli Serjalin Harefa, yang boleh Engkau anugerahkan bagi mereka kelahiran seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, Engkau berkati anak ini, berikan pertumbuhan jasmani dan rohani, dan Engkau pulihkan orang tuanya, khususnya Ibu Pendeta, di mana beberapa hari yang lalu dia melahirkan secara sesar. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bapak Maina Pascal Mendreva, di mana pada hari Kamis mereka juga mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu kelahiran seorang laki-laki di keluarga mereka. Biarlah Engkau berkati anak ini, berilah pertumbuhan jasmani dan rohani, Engkau jaga dan pelihara. Dan juga Ibu Ina Pascal, karena kelahiran anak ini adalah melalui sesar, Engkau yang memulihkan dan memberikan kesehatan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan yang akan kami laksanakan dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati seluruh para pelayan yang telah Engkau tunjuk menjadi pelayan Tuhan. Engkau berikan persiapan, Engkau urapi dan berikan hikmat. Kami boleh melaksanakan pelayanan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Seluruh jemaat juga Engkau berikan hati yang boleh mendukung kegiatan ini, boleh meluangkan waktu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, demikian juga saya berdoa buat keluarga atau buat saudara kami yang akan membentuk keluarga yang baru, yaitu Chris Davele dan Dwi Zaluku. Tuhan yang mempersiapkan mereka memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Pada hari Sabtu akan dilaksanakan pemberkatan nikah. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Terlebih saat ini masa di mana ada pemilu yang kami akan hadapi untuk memilih para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini, baik presiden maupun wakil presiden, anggota legislatif. Tuhan yang menolong negara kami, Tuhan yang memberikan kedamaian, jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala perpecahan. Biarlah kami diberi hikmat, kami boleh memilih siapa yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin bangsa dan negara kami. Dan siapapun yang akan terpilih, bila dia sungguh-sungguh melakukan yang baik di mata Tuhan, bisa mengayomi masyarakat dan boleh membawa damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, demikian juga
Saya juga berdoa buat seluruh gereja-gerejamu. Tuhan tolong pelayanan, khususnya di BNKP, mulai dari pimpinan pusat, BPHMS, BPMS, seluruh para pendeta, seluruh para pelayan yang lain. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesatuan hati dalam melaksanakan tugas pelayanan. Bahkan khusus di Jemaat BNKP Jakarta, seluruh para pelayan, mulai dari BPMJ Majelis Jemaat, para pengurus komisi, Tuhan yang memberikan kesatuan hati bagi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Terlebih juga kami berdoa buat panitia yang akan mempersiapkan Natal tahun ini. Tuhan, ada 3 Natal yang akan kami laksanakan di Jemaat BNKP Jakarta, yaitu Natal umum, juga Natal pemuda, dan Natal KPA. Segala apa yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Engkau berikan semangat kepada panitia dalam mempersiapkan segalanya untuk menyukseskan Natal yang akan kami laksanakan pada tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai persembahan yang harum, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan anak-anak dan keluarga mereka, bahkan segala cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih ya Tuhan, perjamuan yang telah kami terima tadi, yaitu tubuh dan darah Kristus. Bila Engkau berkati dalam tubuh kami, menjadi kekuatan kami dalam melawan dosa, dan kami diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai, tutup bungkus kami dalam tangan-Mu. Engkau hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Dan jika ada pelayanan yang akan terus kami lakukan pada sore ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut kita Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arahkan
Amin. Shalom. Shalom. Yahubu. Terakhir kena